Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari para YouTuber tertua di semesta. Ya Rahmanir-Rahim. Saya mendapat informasi dari orang misterius yang tidak saya kenal, tetapi sudah lama dia memberikan informasi-informasi yang eksklusif. Kita lihat apa yang terjadi. Semuanya siaga. Demi Allah, kalau ada apa-apa sama Ibe, demi Allah jangan diam, demi Allah. Demi Allah, siapin semuanya. Serahkan jiwa raga untuk berjuang bersama zuriyah Rasulullah, bersama para cucu Rasulullah, para ulama istiqomah. Mohon doanya kami dikepung. Irdan kontek-kontekan langsung bang sama yang di mobil. Itu di mobil itu nggak ada pegang senjata ya kan? Pentungan aja nggak ada, dan mereka dipepet sama 3 mobil. Dibilangnya malah kita yang mepet dan nyerang polisi, nyerang pakai aspa ya kan? Nah, itu suara Mujahid Front Pembela Islam saat mobil dipepet polisi di tol sebelum ditembak polisi. Masya Allah, itu tadi suara teman-teman Mujahid sebelum syahid. Oh, berarti sudah, Masya Allah, sudah syahid ya. Nomor polisi mobil disebutkan sekarang. Mobil siapakah itu? Ini apa ini isinya, kita lihat. Semuanya siaga. Demi Allah, kalau ada apa-apa sama Ibe, demi Allah jangan diam, demi Allah. Demi Allah, siapin semuanya. Serahkan jiwa raga untuk berjuang bersama zuriyah Rasulullah, bersama para cucu Rasulullah, para ulama istiqomah. Mohon doanya kami dikepung. Irdan kontek-kontekan langsung bang sama yang di mobil. Itu di mobil itu nggak ada pegang senjata ya kan? Pentungan aja nggak ada, dan mereka dipepet sama 3 mobil. Dibilangnya malah kita yang mepet dan nyerang polisi, nyerang pakai aspa ya kan? Itu voice recording dari mendiang almarhum salah seorang laskar yang meninggal, Mujahid ya, sebelum kejadian. Dan satu lagi voice suara recording laskar yang selamat dari pembantian itu, yang kedua ya. Masya Allah. Oh, yang tadi. Sekarang kita buka apa ini isinya. Halo, di sini Ane lagi merapat ke mobil Hanif ini, mobil Habib Hanif. Tolong dikondisiin ini, KJL nih. Mobil Hanif, Ustadz Hanif maksudnya, menantu Habib Rizik Syihab. Itu Fortuner KJL itu langtangin itu, buka jendela itu ke mobil Habib Hanif. Polisi buka jendela ya, mobil nantangin ke mobil Ustadz Hanif. Berarti polisinya yang tampaknya memprovokasi ya. Ini posisi sekarang lagi di samping mobil Ana ini. Tolong Laksus dikondisiin. Hanif belakang mobil Hanif, dia terus maju ke arah mobil Habib Hanif ini. Tolong. Masya Allah, tampaknya situasi genting ya. H8542 PS. Masya Allah, apa itu? Keluar dari tol. B1771 udah keluar jalur, ngambil kiri. Keluar jalur, mungkin mobil temannya ya. Dia ambil kanan, udah ambil kanan. Masya Allah. KJL tadi ngepet-ngepetin mobil Habib Hanif, tapi dia udah keluar tol. Mobil polisi keluar tol. D1417 ini ngotot banget ini. D1417 aneh udah posisi di belakang mobil Habib Hanif, tapi dia terus ke depan itu. Serius ini mobil, berarti menyusul ya. Pangda, kita lagi bawa mobil PWK ke biarin jalan-jalan, Pangda. Sebab kita udah lepas dari rombongan, Pangda. Mohon izin sama mobil Lexus juga.
Pangda itu apa? Saya nggak paham. Siap, Pangda. Ini dia udah nyodok-nyodok nih. Kita alhamdulillah udah ngalangin dia. Ngalangin dia. Berarti dia mau nyodok, mungkin mau membunuh Habib Hanif atau Habib Rizik ya. Untung ada pengawal. Siap, Pangda. Kita udah bawa ke arah ke Bandung. Masya Allah. Di samping aneh. Luar biasa ini. Assalamualaikum, Pangda. Kita sedang mengarah ke Bandung. Sebab ini orang udah mulai gila nih. 3 mobil PWK, KJD, sama plat K. Ini udah belajar gila nih dia. Udah mepet-mepetin kita, tapi kita udah berusaha masuk ke tol arah ke Bandung. Jadi mobil polisi mepet-mepetin kita. Jadi yang gila itu polisi tadi yang mepet-mepetin kita, kata orang pengawal dari Habib Rizik Syihab ya. Jadi yang punya niat yang jahat itu polisi ternyata kan, menurut versi ini. Diikutin orang nggak dikenal, dah perjalanan, pertanyaan siapa dan ngapain, ujung-ujungnya rilis polisi 6 anggota Front Pembela Islam tewas karena nyerang polisi. Yang ikutin siapa? Polisi. Ngapain? Sipil nyerang aparat bersenjata. Ini Masya Allah, ini sang mujahid ini ya. Siapa namanya ini? Almarhum Faiz Ahmad Syukur bin Syuhada Al-Aqsa, salah satu syuhada korban penembakan. Dia adalah anggota pencak silat 5 bayangan. Ada cerita dari orang tua beliau, yaitu mujahid itu, yaitu Ustadz Akse. Ini Akse panjangan disebutnya. 3 hari sebelumnya bermimpi diajak jalan-jalan oleh Imam Besar Habib Rizik Syihab. Ternyata jawabannya adalah putra pertamanya menjadi mujahid, insya Allah syuhada. Ketika aneh bertanya bagaimana tanggapan ente selaku orang tua, jawaban yang sungguh mengagumkan, dia katakan, Buya, aneh masih punya 2 putra laki yang siap menjadi syuhada. Allahu Akbar. Wah, Masya Allah. Wala taqulu, apa ini, liman yaqtul fi sabilillah amwatan bal ahya walakin la tash'urun. Wala taqul, jangan kamu katakan orang-orang yang terbunuh di jalan Allah itu mereka telah mati. Sebenarnya mereka hidup, tetapi kamu tidak menyadarinya. Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayat 154. Dan barang siapa membunuh seorang yang beriman dengan sengaja, maka balasannya ialah neraka Jahannam. Dia kekal di dalamnya, Allah murka kepadanya dan melaknatnya serta menyediakan azab yang besar baginya. Quran surat An-Nisa surat keempat ayat 93. Ya Allah yang perkasa dan maha berkuasa, hancurkanlah, binasakanlah dan hinakan di dunia dan akhirat musuh-musuh agamamu, musuh-musuh nabimu, dan musuh-musuh orang yang berjuang di jalanmu. Tunjukkanlah kekuasaanmu ya Rabb, agar menjadi pelajaran bagi mereka yang menentangmu dan menambah keyakinan orang-orang yang beriman. Amin ya Rabbal Alamin. As-salatu khairum minan naum. Saudaraku, maka panjatkanlah doa yang tulus, ikhlas, dan penuh harap serta yakin agar Allah mengabulkan doa-doa dan harapan kita. Amin. Apa ini apa lagi? Untuk semua anggota grup dimohon dengan sangat untuk menyebarluaskan video yang pasti-pasti saja, yaitu pernyataan pers Haji Munarman kepada seluruh kontak di HP kalian masing-masing. Buktikan bahwa kita benar-benar cinta
dengan perjuangan dalam kebenaran. Ingat, semua stasiun TV telah memfitnah dan menyerang kita habis-habisan, maka kita wajib membalas dengan menyebarkan fakta kebenaran kepada seluruh orang yang kita kenal. Jangan takut, jangan sungkan, jangan pakai nggak enak. Alhamdulillah, saya sudah menyebarkan videonya dan saya tidak peduli apa tanggapan mereka. Jazakallah khairan. Nah, sekarang ini ada pernyataan dari Presidium Kesatuan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atas tewasnya 6 anggota Front Pembela Islam dengan nama Tuhan Yang Maha Esa satu. Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia memprotes keras atas tewasnya 6 anggota Front Pembela Islam FPI pengawal Habib Rizik Syihab di Jalan Tol Cikampek. Tindakan tersebut adalah teror brutal dan perbuatan kejam. 2. Tindakan demikian hanya dilakukan oleh orang-orang yang tidak Pancasilais, tidak berketuhanan yang Maha Esa, dan berperi kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia mendesak Presiden Joko Widodo membentuk tim independen pencari fakta untuk mengusut peristiwa tersebut secara objektif, imparsial, dan transparan guna menyingkap pelaku dan pemberi perintah yang menyebabkan jatuhnya korban jiwa. 4. Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia mendesak Presiden Joko Widodo untuk mengambil tindakan tegas terhadap siapapun pimpinan Polri yang patut diduga terlibat atau tidak mencegah tindakan pelanggaran hukum dan HAM berat itu. 5. Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia menyerukan rakyat Pancasilais sejati untuk bersatu padu menghentikan Indonesia meluncur menjadi negara kekerasan dan anti demokrasi. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa melindungi rakyat Indonesia dan dari segala bentuk kejahatan dan kezaliman. Jakarta, 7 Desember 2020. Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia, Gatot Nurmantio, Rohmat Wahab, Din Samsudin. Ini akan saya bacakan janji anggota Front Pembela Islam ya. Janjinya: 1. Siap menjadi muslim yang beriman dan bertakwa serta berakhlakul karimah. 2. Siap menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. 3. Siap membela kaum mustad'afin. Mustad'afin itu orang yang dilemahkan, orang yang tertindas ya, orang yang lemah. Kemudian dan mazlumin. Orang mazlumin itu orang yang dizolimi ya, diperlakukan secara tidak adil. 4. Siap meninggikan harkat dan martabat Islam dan umatnya. 5. Siap mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Larangan anggota Front Pembela Islam: dilarang 1. Dilarang melanggar hukum agama dan hukum negara. 2. Dilarang melakukan pelecehan, penganiayaan, perusakan, penjarahan, dan pembunuhan. 3. Dilarang membawa menggunakan senjata tajam, senjata api dan bahan bakar peledak. 4. Dilarang melindungi, meminta menerima bantuan apapun dari pengusaha tempat maksiat. 5. Dilarang melakukan aksi apapun tanpa mengikuti prosedur standar. Nah, itu jadi ternyata yang nomor 3 dilarang membawa senjata ya. Sekarang kita klik apa ini? Irdan kontek-kontekan langsung bang sama yang di mobil. Itu di mobil itu nggak ada pegang senjata ya kan?
pentungan aja gak ada, dan mereka dipepet sama 3 mobil. Dibilangnya malah kita yang mepet dan nyerang polisi, nyerang pakai aspa ya kan. Untuk dia bilang di mobil itu nggak ada senjata api, nggak ada senjata tajam, pentungan aja nggak ada. Kata orang yang selamat ini ya. Ini apa yang sekarang ini? Masya Allah. Sekarang ini gambar luka tembakan ya, dijahit ya, Masya Allah. Apa isinya ini? Saya ada di mobil Habib Rizik Syihab dan mobil HRS ditembakin Bu. Saya menutupi beliau. Pengawalnya nih ya, kena tembakan di bahu. Dan alhamdulillah sudah dikeluarkan proyektilnya. Jadi mobil Habib Rizik ditembak ya. Berarti ada niat jahat untuk membunuh Habib Rizik kan. Kami ditembaki seperti perampok Bu. Berita di media dan jumpa pers pihak kepolisian tidak sesuai fakta. Bukti nyata yang paling kejam dan sadis adalah ke-6 pemuda pengawal khusus Habib Rizik Syihab tersebut dibantai semua. Tujuannya adalah menghilangkan saksi hidup. Kalau perlawanan tentu ada beberapa yang luka dari garis miring selamat sehingga bisa menjadi saksi di pengadilan. Kebiadaban polisi dan Badan Intelijen Negara ini sangat mirip aksi teror G30 SPKI tahun 1965, menculik, membantai, kemudian memfitnah. Bedanya saat itu korbannya adalah para jenderal TNI Angkatan Darat. Habib Rizik Syihab harus dijaga full proteksi. Jangan lengah, jangan sampai kasus Munir terulang. Kita klik apa isinya. Portal Islam. HRS harus dijaga full proteksi. Jangan lengah, jangan sampai kasus Munir terulang. Kasus Munirnya aktivis hak asasi manusia kemudian dibunuh, diberikan minuman racun berarsenik ya di dalam perjalanan menuju Belanda tempat dia mau sekolah S2 dan wafat ya. Jadi syahid di dalam penerbangan ya karena dikasih minuman beracun. Pesan penting buat Imam Besar Habib Rizik dan lingkaran 1. Apa ini pesan? Imam Besar Habib Rizik Syihab itu harus full proteksi. Celah sekecil apapun upaya untuk mencelakakan dirinya harus dicegah, termasuk menjaga pintu masuk medis. Biarlah dibilang kabur kek apa kek, yang penting upaya mereka gagal. Cukuplah Munir, jangan ada lagi. Demikian disampaikan Bang Rojak di akun Facebooknya Senin 30 September 30 November 2020. Udah berarti kewaspadaan sudah lama ya. Seminggu sebelum kejadian sepertinya para pengawal Habib Rizik Syihab sudah menerapkan protokol keamanan yang ketat. Hal ini setidaknya bisa dilihat dari 2 kejadian. 1, kejadian pertama saat kawasan rumah Habib Rizik Syihab di Petamburan didatangi aparat yang akan melakukan penyemprotan disinfektan ya. Salah satu alasan Laskar Pembela Islam LPI dari Front Pembela Islam berjaga dan menolak gang rumah Habib Rizik Syihab disinfeksi karena takut ada pihak ketiga yang membawa narkoba masuk. Seperti diketahui, personel Kodim 0501 Jakarta Pusat sempat ditolak saat tidak masuk ke gang rumah Habib Rizik Syihab di Petamburan, Jakarta Pusat. Panglima Laskar Pembela Islam LPI Maman Suryadi angkat bicara terkait insiden tersebut. Sebenarnya bukan kita melarang, cuman kita ada kekhawatiran. Itu kan rumahnya Habib Rizik. Kita takut tiba-tiba nanti dimasukin
tiba-tiba nanti dimasukin. Kita nggak menuduh sih, nggak menuduh pihak keamanan baik pihak TNI maupun polisi ataupun polisi. Takut ada pihak ketiga yang nanti memasukkan narkoba. Oh gitu toh. Masukkan apa sesuatu yang membahayakan untuk imam besar. Ujar Maman Suryadi kepada wartawan Sabtu 28 November 2020. Masya Allah. Kejadian kedua saat Habib Rizik Syihab di Rumah Sakit Umi Bogor. Beritanya sangat heboh. Dari aparat sampai wali kota Bogor Bima Arya sangat ramai pernyataan-pernyataannya di media, seakan persoalan utama di negeri ini cuman Habib Rizik Syihab. Alhamdulillah Habib Rizik Syihab berhasil keluar dengan selamat dari Rumah Sakit Umi tanpa banyak diketahui pihak luar. Pihak luar baru heboh setelah mengetahui ternyata Habib Rizik Syihab sudah tidak ada lagi di Rumah Sakit Umi Bogor. Pihak-pihak yang kecewa Habib Rizik selamat sempat sampai menudingnya kabur ya, Masya Allah. Seperti kata Bang Rojak, nggak apa-apa dibilang kabur, pengecut apalah, yang penting Habib Rizik Syihab selamat dan tidak terulang seperti kasus Munir. Nah ini ada apa ya? Dari Facebooknya Bang Rojak ya. IBHRS maksudnya Imam Habib Rizik Syihab ya. Apa ini? Harus full proteksi, celah sekecil apapun upaya untuk mencelakakan dirinya harus dicegah, termasuk menjaga pintu rumah medis. Biarlah dibilang kabur kek apa kek, yang penting upaya mereka gagal. Masya Allah, ternyata banyak orang jahat ya di sekitar kita ya, Masya Allah. Orang jahat yang apa ini? Ya Allah, jagalah beliau dari niat-niat jahat. Amin ya robbal alamin. Dari Kang Guru, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan perlindungan kepada IBHRS beserta ulama-ulama habaib di seluruh Indonesia. Dari Deden Safruddin, kepada Allah lah kami bertawakal. Ya Rabbana, janganlah engkau jadikan kami sasaran fitnah bagi kaum yang zalim, dari kaum yang zalim. Selamatkanlah kami dengan rahmat engkau dari tipu daya orang-orang yang kafir. Ini ya, Masya Allah, Masya Allah, Subhanallah, Astagfirullah.